Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Harunisa Fitri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bentuk akar. Nah, sifat-sifat bentuk akar itu ada 6. Untuk A, B, P, dan Q itu elemen bilangan real. Berlaku yang pertama, akar A pangkat 2 itu hasilnya adalah A. Yang kedua, akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B, di mana A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, akar dari A per B itu sama dengan akar A per akar B, di mana A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar dari 0. Yang keempat, P akar A ditambah Q akar A. Nah, karena dia akarnya sejenis, itu bilangan pokoknya atau koefisiennya dijumlahkan. Jadi hasilnya P ditambah Q akar A. Jadi akarnya tetap, tidak ikut dijumlah. Untuk A lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketujuh itu sama. Yang kelima itu sama seperti yang keempat, akan tetapi yang kelima ini dia dikurang. P akar A dikurang Q akar A, bilangan pokoknya atau koefisien dari akar A ini kita kurangkan. Jadi di sini P dikurang Q akar A. Tetap ya, akar A-nya tidak ikut dikurangkan, di mana A-nya lebih besar atau sama dengan 0. Yang keenam, P akar A dikali Q akar B. Nah, di sini dia dikali, tidak seperti sebelumnya yang ditambah ataupun dikurangkan. Nah, di sini koefisiennya kita kali. P kita kali dengan Q dan akarnya yaitu A dan B kita sama-sama kita kali. Jadi P dikali Q dikali lagi dengan akar A dikali B, di mana A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini saya ada beberapa contoh. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, di sini kita gunakan sifat-sifat bentuk akar ya. Oke, kita selesaikan. Yang pertama akar 48 X pangkat 6 Y pangkat 11. Oke. Akar 48 X pangkat 6 Y pangkat 11. Nah, di sini dia semuanya masuk ke dalam akarnya ya. Oke, berarti sini akar 48. Nah, usahakan kita ambil bilangan yang kita bisa buat dia ke bentuk yang ini. Jadi dia bisa keluar dari akarnya. Jadi 48 ini kalau kita faktorkan itu bisa diperoleh dari 16 dikali 3. Nah, 16 kali 3 X pangkat 6. X pangkat 6 ini juga kita sederhanakan, dia biar dia ikut ke sini juga gitu. Caranya X pangkat 6 ini kita bisa buat dia jadi X
pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini ikut ke sifat-sifat eksponen bilangan bulat di video saya yang sebelumnya. Jadi sebelum kesini kalian harus nonton video saya yang sebelumnya. Oke, lalu yang Y pangkat 11 ini bisa kita buat jadi Y pangkat 10 dikali Y. Nah, ini juga menggunakan sifat-sifat eksponen bilangan bulat di video saya yang sebelumnya. Oke, nah di sini tinggal kita selesaikan. Nah, 16 ini kita bisa pecah-pecah semua akarnya. Jadi di sini bisa kita buat karena ini. Nah, berdasarkan sifat yang ini, itu kalau dia di dalam akar bisa kita keluarkan akarnya dengan catatan semuanya harus dikali, gitu. Jadi di sini akar 16 dikali 3 akar 16 dikali 3. Oke. Atau bisa kita buat, kita keluarkan semua bisa ya. Kita buat gini. Akar 16 dikali akar 3 dikali akar X pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dikali akar Y pangkat 10 dikali Y. Oke, nah di sini akar 16 itu hasilnya 4 akar 3. 4 akar 3 di sini X pangkat 3 kuadrat. Berarti sesuai yang ini, berarti bisa keluar itu X pangkat 3. X pangkat 3 dikali akar Y pangkat 10 dikali akar Y. Oke. Nah, di sini yang masih dalam bentuk akar kita satukan ya. Jadi di sini 4 karena ini perkalian boleh ya. 4x pangkat 3 dikali, nah ini akar Y pangkat 10 bisa kita buat seperti si ini tadi, si X pangkat 6. Jadi dia akar, kita buat lebih besar ya, akar Y pangkat 5 dikali 2 dikali, nah ini akar 3 dikali akar Y. Nah, yang tidak bisa keluar dari akar kita satukan. Nah, di sini hasilnya 4x pangkat 3 dikali Y pangkat 5 dikali akar 3Y. Oke, jadi hasil akhirnya itu adalah 4x pangkat 3Y pangkat 5 akar 3Y. Oke, ini dia. Ini untuk penyelesaian soal yang A. Oke. Lanjut kita buat ke soal yang B. Kita buat di sini. Yang B tadi soalnya dia 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 32. Jadi di sini 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 32.
Oke, di sini jadi hasilnya 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 32. Oke, di sini yang bisa 3 akar 2-nya tetap 3 akar 2 ditambah 5 akar 8. Di sini akar 8-nya kita bisa pecah jadi 5 akar 4 dikali 2. Oke, bisa ya. Dikurang akar 32 juga bisa kita pecah jadi 16 dikali 2. Nah, di sini jadinya 3 akar 2 ditambah 5 akar 4 dikali akar 2 dikurang akar 16 dikali akar 2. Ini 3 akar 2 ditambah 5. Nah, akar 4 bisa akar 4 itu dari akar 2 pangkat 2. Jadi itu hasilnya 2 dikali akar 2 sama dengan masih ada ya. Di sini akar 16 itu 4 akar 2. Oke, akar 2-nya tidak bisa keluar dari akar ya. Nah, di sini kenapa kita buat akar 2 semua? Karena nanti kalau dia akar 2 semua, dia bisa dijumlah sesuai sifat yang ini tadi, ini dan ini gitu. Jadi dia akarnya harus sama. Oke, paham ya? Nah, di sini jadi di sini 3 akar 2 ditambah 10 akar 2 kita kalikan ya, dikurang 4 akar 2. Nah, di sini akarnya udah sama semua, udah akar 2 semua, jadi kita bisa jumlahkan mereka ya. Hasilnya 3 tambah 10 dikurang 4 akar 2. Hasilnya adalah 13 kurang 4. 13 kurang 4 itu 9. Jadi 9 akar 2. Ini bentuk sederhananya. Oke. Ini untuk yang B. Nah, yang C kita taruh dia di sini ya. Yang C tadi soalnya 2 tambah akar 2 kali 4 kurang akar 2. 2 ditambah akar 2 dikali 4 kurang akar 2. Oke. Di sini kita kalikan dia satu per satu. 2 kali ke sini, baru akar 2 kali ke sini lagi. Oke. Jadi hasilnya 2 dikali 4 dikurang akar 2. Nah, karena sini jumlah, jadi kita jumlah akar 2
dikali 4 kurang akar 2. Kayak gini ya. Nah, jadi ini yang kita proses. Di sini kita kalikan ke dalam satu-satu. 2 kali 4 itu 8 dikurang 2 akar 2. Oke. Baru ditambah akar 2 kali 4 akar 2. Nah, akar 2 positif akar 2 dikali negatif akar 2 itu hasilnya negatif akar 4. Oke. Nah, di sini 8 dikurang 2 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 2 karena akar 4 hasilnya 2. Nah, di sini kita dekatkan yang sejenis. 8 dikurang 2 lalu dikurang 2 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, di sini ini hasilnya 6. Nah, untuk yang ini dikurang 6. Ini ini maksud saya bilangan pokok. Bilangan pokoknya bisa kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 4 berarti hasilnya 2. Positif 2 berarti dia ditambah 2 akar 2 nya tetap. Oke, jadi ini hasilnya untuk yang C. Oke, jadi ini penjelasannya, ini sifatnya, ini contoh dan penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.